Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du, puji dan syukur senantiasa marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita dapat kembali bermajelis ilmu untuk mempelajari filosofi penelitian yang akan kita hubungkan dengan peningkatan sumber daya manusia ini harus dengan pengembangan melalui penelitian. Maka banyak di lembaga itu ada bidang litbang istilahnya. Apa itu? Penelitian dan pengembangan. Dan memang idealnya kebijakan itu ke depan akan diputuskan seperti apa itu didasari dengan hasil atau dari hasil riset atau penelitian, sehingga kemudian kebijakan itu bisa tepat Nah, kita juga dalam kaitannya pendidikan ini harus terus melakukan yang namanya penelitian, pengembangan itu bagian yang harus dilakukan agar lembaga itu bisa berkembang. Kemudian juga penelitian ini juga menjadi ciri khas dari masyarakat akademik, masyarakat intelektual dalam hal sebagai calon sarjana itu juga menjadi peneliti Santri-santri yang memiliki kesiapan atau dipersiapkan ke depannya juga harus melakukan penelitian karenanya sedini mungkin antum memiliki konsep berpikir kritis, kemudian menjadi solusi, mampu menyelesaikan masalah, dan masalah itu diselesaikan berdasarkan ilmu ilmu, tentu ilmu pengetahuan dalam bidang-bidang tertentu atau dalam bidang apapun. Ada ilmu, ada teori yang kemudian harus dijadikan pijakan dalam merumuskan atau mengambil keputusan Slide yang kita kaji itu filosofi metode penelitian Mengapa meneliti termasuk dalam agama kita ini kemarin diperintahkan untuk berpikir mengambil hikmah, tadabbur afala yatafakkarun, afala ta'qilun. Itu bagian daripada perintah untuk bersungguh-sungguh menggunakan akal untuk meneliti di antaranya bentuk penggunaan akal itu. Nah, pada dasarnya manusia mengapa meneliti ini? Manusia pasti ingin mencari kebenaran manusia ingin mencari kebenaran, sudah pasti itu. Kebenaran ilmiah berdasarkan apa? Hasil penelitian. Kalau kebenaran agama ini berdasarkan apa? Dalil yang kemudian sahih Kebenaran ilmiah ini berdasarkan hasil penelitian, terbukti secara ilmu, dipertanggungjawabkan Kemudian juga alam ini terjadi proses sekularisasi alam terpisah alam ini, maka perlu diteliti, termasuk juga ditemukan bagaimana cara mencari kebenaran berdasarkan ilmu pengetahuan. Kemudian kita ini akan mencari berbagai cara mencari kebenaran. Itu caranya apa? Kadang-kadang menemukan kebenaran itu kebetulan, nggak sengaja. Kadang-kadang menemukan kebenaran itu dengan trial and error, coba dicoba, maka
terjadi error, tapi lama-lama apa? Coba error, lama-lama berhasil. Gitu. Melalui otoritas, ya, ini mencari siapa yang paling memiliki atau ahli, dia yang kemudian dituju untuk sebagai rujukan, ya, punya otoritas. Kemudian juga cara mencari kebenaran berdasarkan berpikir kritis, ya. Kemarin kita bahas bagaimana berpikir kritis, ya, berdasarkan pengalaman, melalui pengalaman-pengalaman yang sudah dilalui itu orang bisa mendapatkan ilmu baru, bahkan orang bisa mengambil pelajaran sehingga memperoleh hasil yang lebih baik, ya. Atau hidup ini terus berkembang, semakin mutakhir, semakin canggih berdasarkan hasil berpikir itu tadi. Kemudian juga kebenaran melalui atau diperoleh melalui penyelidikan ilmiah yang baru share di ini Habib Diki di grup struktur, di grup struktur penyelidikan ilmiah. Diteliti, ya, pakai standar ilmiah menurut ilmu pengetahuan, biasanya rasional, objektif, ya, kemudian bisa dipertanggungjawabkan, ya, penyelidikannya itu, baru kemudian berhasil memperoleh atau mencari kebenaran. Kemudian pengertian yang salah tentang penelitian, ini ada orang yang keliru, ya. Penelitian itu bukan hanya ngumpulin data, ya, bukan hanya ngumpulin data. Penelitian juga bukan hanya memindahkan fakta dari satu tempat ke tempat yang lain. Ini mikir, ya, orang meneliti itu, mencari itu, menggali dengan kritis, ya, dengan kritis untuk menemukan kebenaran. Bukan sekedar cuman mengumpulkan informasi, ya, enggak sekedar itu. Penelitian juga bukan hanya bongkar-bongkar mencari kayak ini investigasi kasus, enggak hanya itu, ya. Kemudian penelitian bukan suatu kata besar untuk menarik perhatian, enggak. Bagaimana karakteristik proses penelitian itu, ya, mulai apa dia yang pertama penelitian dimulai dengan suatu pertanyaan. Nah, ini apa permasalahannya? Coba kasih contoh. Orang itu bukan mencari judul skripsi, tapi apa? Mencari masalah yang untuk diteliti. Tutup di pintunya, ya, AC-nya percuma. Jadi bagaimana mencari masalah terlebih dahulu, bukan apa? Membuat judul. Sering mahasiswa bertanya judul penelitian yang kira-kira diterima di jurusan apa. Ya, mahasiswa itu nggak paham bahwa bukan judulnya yang dicari adalah permasalahan. Permasalahan itu sederhananya apa? Kesenjangan apa dengan apa? Antara teori dan fakta. Teorinya ini santri harusnya berakhlak mulia, hafal Quran, tapi faktanya apa? Malah keluar dari pondok atau masih di pondok pun melanggar peraturan, berbuat kriminal, misalnya melanggar aturan pondok, ngambil barang, ngambil buah, misalnya punya tetangga pondok misalnya. Berarti apa itu masalahnya? Masalah akhlak, ya, adab, ya, gak sesuai, ya, dengan teorinya. Seorang santri harus disiplin, harus jujur, ya, tertib. Atau sekarang
masalah yang paling sering kita dengar apa? Korupsi ya. Itu yang korupsi sekolah nggak habis itu, kuliah nggak dulu. Kuliah nilai agamanya ya bagus gitu loh, pinter ya. Biasa nilai-nilai untuk akademiknya bagus sehingga dia bisa prestasi, bisa jadi pegawai atau jadi pejabat. Kalau bodoh kan nggak bisa jadi pejabat. Bagaimana orang bodoh? EQ berapa kemarin? 90 ke bawah kan nggak bisa dia. Tapi yang pintar-pintar ini malah KKN, ya kan? Malah korupsi. Apalagi masalah-masalah yang contoh masalah ya Pak. Ini latihan. Apa masalahnya Mbak Mutia? Hidup nih, masalah pendidikan apa, masalah sosial apa? Mbak apa ini? Ujiah ya. Apa masalah yang ada ini? Ya kan? Coba masalah itu tadi yang tidak sesuai dengan teori atau tidak sesuai dengan yang seharusnya, kesenjangan itu namanya masalah. Pengangguran, masalah enggak? Salah. Banyak hafal Quran tapi yang mengamalkan laku maksudnya perilakunya mencerminkan Al-Quran sedikit apa banyak? Sedikit. Banyak khotibnya ya kan daripada ulama. Masalah enggak begitu. Khotibnya banyak, khutbah berapi-api tapi ilmunya hanya sebatas ilmu yang selera pasar, tapi ditanya ilmu yang mendalam tentang hukum-hukum, tentang ilmu din, pokok-pokok agama ini nggak tahu. Jadi nggak ada yang ahli betul. Atau banyak mahasiswa sarjana, banyak sarjana, tapi kerusakan moral tetap saja, kriminal tetap saja. Ya, apalagi coba dipikirkan, mikir ya, membaca. Jadi masalah itu tidak sesuai antara teori dan fakta. Korupsi, kriminal. Nah, kalau masalah pendidikan misalnya sarjana mutu, sarjana PAI, sarjana PGMI tidak sesuai harapan, tapi sudah sarjana kualitasnya. Maka karakteristik proses penelitian itu kemudian memerlukan pernyataan yang jelas tentang tujuan. Apa tujuannya? Tujuan penelitiannya harus jelas. Ya. Sekolah ini tujuannya jelas, melahirkan manusia yang beradab misalnya. Lutfi menjadi orang yang beradab, memiliki ilmu, terampil, ya. Kemudian penelitian juga mengikuti rancangan prosedur yang spesifik. Ini orang peneliti itu ada desain penelitiannya, Bro, nggak langsung, ya. Mulai dari latar belakang masalah, kemudian rumusan masalah, tujuan, kegunaan, metode penelitian, ya. Itu ada aturan baku ya dalam ilmu penelitian dan prosedurnya. Tidak langsung ya. Kemudian penelitian juga biasanya membagi permasalahan utama menjadi sub, apa pokoknya rumusan masalahnya. Bagaimana berawal dari kalimat tanya misalnya. Bagaimana model pendidikan adab berbasis atau pendidikan bahasa Arab berbasis adab bisa. Jadi belajar bahasa Arab tapi isinya adab, teksnya itu, naskahnya itu. Atau PAI apa? Atau PGMI apa? Pembelajaran SD yang berbasis adab. Pendidikan agama Islam di TK misalnya, bagaimana konsepnya. Pendidikan agama Islam di keluarga, bagaimana kalau punya anak itu bisa dari keluarga itu lahir anak-anak yang soleh solehah. Kemudian penelitian biasanya membagi permasalahan utama menjadi sub-sub
masalah yang lebih dapat dikelola, jadi nggak banyak-banyak. Kadang pertanyaan penelitiannya cuma satu. Apa contoh yang di proposal lebih studi itu bagaimana pendidikan adab dalam kitab apa? Hah? Bagaimana pendidikan adab atau akhlak dalam kitab tertentu ya, misalnya kitab apa yang dibahas itu. Jadi kan akan dicari itu mengandung pertanyaan. Permasalahannya apa? Banyak akhlak yang tercela, adab suul adab. Mau diobati dengan kitab itu. Gitu, menurut ulama yang menulis kitab itu cara menanamkan adab seperti ini. Nah, itulah dicari, namanya penelitiannya penelitian library riset atau penelitian perpustakaan. Nah, kalau yang model di sekolah misalnya nih di SD IT apa gitu. Model pendidikan adab di SD IT Madani ya Bapak. Kalau kayak begitu Mbak Mutia, maka di sekolah itu diteliti bagaimana anak-anak yang masuk kelas 1 setelah MPLS lama-lama dia bisa bagus akhlaknya, adabnya bisa bagus, terbiasa sholat sunnah, duha, terbiasa zikir. Itu bagaimana pendidikan yang dilakukan di sekolah itu. Kemudian dari sisi jadwal-jadwalnya itu supaya dia jadi beradab itu cara ngajarkannya gimana. Kemudian gurunya apakah atau peraturannya seperti apa, gurunya menjadi contoh bagaimana. Kemudian juga kitab yang dikaji, misalnya kitab adab penghafal Quran, At-Tibyan, itu dikaji. Di sekolah itu hasilnya bagus, diteliti. Jadi bagaimana di sekolah itu menanamkan adab kepada santri-santrinya. Penelitiannya itu penelitian lapangan. Dari sekolah yang bagus, kok bisa bagus hasilnya, prestasi atau adab-adabnya kok bagus santri-santrinya, sopan santunnya, kemudian kemampuan membacanya, tilawahnya bagus, hafalannya terjaga, akhlaknya mulia. Itu bagaimana cara mendidiknya? Bagaimana tadi? Bisa juga masalahnya itu kita pengen tahu bagaimana menghasilkan alumni yang berakhlak mulia. Jadi rumusannya itu bagaimana model pendidikan adab di SD Madani misalnya. Dilihat semuanya ya, mulai dari gurunya, kualitas gurunya, profesional, adab gurunya dilihat. Mungkin ada seleksi, jangan-jangan kan? Seleksi masuk santrinya, kemudian kurikulum yang diajarkan, ya materi-materinya apa saja. Ibaratnya kan materi itu kan kalau orang masak itu ya bumbu-bumbunya, bahan-bahannya ya Mbak Mutia, biar dia nanti jadi berakhlak mulia itu seperti apa. Kokinya contohnya dari guru, misalnya. Kokinya kan guru yang mengolah itu, si Abdallah biar jadi pinter, biar jadi anak yang soleh itu gimana. Mbak Fauziahnya mikirin, ini harus diajarin ini. Nah itu kan secara teori ada ulama menulis pendidikan anak usia dini dalam Islam, umur sekian diajarin apa. Kemudian untuk pembelajaran anak usia dininya yang pelajaran umumnya sudah ada modulnya, ada 10 modul. Ini yang harus diajarkan, mulai menulisnya, mulai membacanya, mulai menggambarnya, semua. Bidiki yang bahasa Arab, bagaimana pembelajaran bahasa Arab di SD yang bisa berhasil, misalnya dengan dicobakan ini nahwu shorof sejak kelas 2 umpamanya, itu dipisah gitu pelajarannya, bukan hanya bahasa Arab, langsung dipisah nahwu shorof dan muhadasah misalnya. Dipecah 3 mata pelajaran, diajarkan di kelas berapa ini. Bahkan waktu yang lalu ada TK, di kelas TK BDG itu diajarkan bahasa Arab. Itu di model pengembangan pembelajaran bahasa Arab.
Nah sekarang kalau model pengembangan pembelajaran pi-nya Abi Rizdo mau susun apa? Masalahnya sudah diajari pi. Pi-nya kalau di sekolah ini ada berapa pi-nya? Banyak kan? Quran hadis, sejarah, Islam, sirah, fikih, ya kan? Akidah. Itu jadi PAI. Bahkan di sini ditambah pelajaran khusus, pelajaran adab, ya kan? Akidah sendiri, adab sendiri dipisah. Pengembangan kurikulumnya begitu. Ada pertanyaan, boleh saya bertanya. Jadi berdasarkan apa? Masalah. Penelitian diarahkan oleh permasalahannya. Jadi masalahnya apa? Pertanyaannya atau hipotesis itu dugaan sementara, ya, yang spesifik. Penelitian menerima asumsi kritis tertentu, ya, masukkan dulu teori, bisa. Ini harusnya anak-anak ini dengan tidak mencuci santri Ica, waktunya bisa banyak untuk belajar. Itu kan sudah ada perbandingan ya, habis itu dengan 30 pelajaran si Aska itu sudah kuat untuk menghafal 2 juz. 2 tahun. 30 pelajaran. Di sekolah tertentu hanya menghafal, tidak ada pelajaran lain khusus, hanya mampu 2 juz. Gimana coba? Itu kenapa bisa begitu? Diteliti. Sebabnya apa? Kan sayang waktunya kalau tidak maksimal hasilnya. Penelitian memerlukan pengumpulan dan interpretasi data. Interpretasi itu apa? Penafsiran data-data ini. Kalau Abi Niki melihat nilai bahasa Arab, Mbak Mutia melihat nilai ini, kalau PGMI kan semua ya, anak-anak itu yang pada umumnya matematika, calistung kalau kelas 1 2, kemudian pengembangan kompetensi agama, sosial, moral itu dicek. Ini membacanya kok masih seperti ini, Mbak Fuziah nulisnya masih seperti ini, kenapa? TK-nya dulu diajarin atau tidak? Usianya berapa misalnya? Nah, semua itu bisa dijadikan data untuk diambil untuk data penelitian untuk ditafsirkan. Mbak Mutia misalnya sudah mengajar kelas 1 ya? Belum, enggak ya? Kelas 1 ya? Itu yang apakah ada perbedaan alumni TK di sini dengan TK di luar? Coba lihat yang Azalea kelas 2. Tadi diajar Abi Rusdi ya. Abi Rusdi ngajar kelas 2 enggak? Lihat di foto itu kan, bagaimana tulisan Azalea dengan tulisan Hayam, ya. Sama-sama kelas 2 kan? Sama Arpan kan? Bagaimana tilawah Azalea dengan Arpan misalnya? Dikomparasi, itu data-data itu menunjukkan apa? Bisa dianalisis, itu namanya mengkata-katai, menginterpretasi data, membunyikan itu. Ya. Jadi meneliti itu mengumpulkan data, ditafsirkan untuk mencari penyelesaian masalah. Jadi orangnya itu memang berpikir untuk menyelesaikan masalah. Kemudian juga penelitian adalah secara alamiahnya berputar secara siklus atau lebih tepatnya kayak gambar ini. Coba gambar ini gambar apa nih? Coba dilihat. Penelitian berbentuk proses siklus. Yang putih itu. Nomor 1 apa? Coba dibaca Abi. Tulisannya apa itu? Penelitian berbentuk proses, yaitu penelitian dimulai dengan sebuah permasalahan, gitu. Ya, sebuah pertanyaan yang belum terjawab di pikiran. Nah, jadi bukan proposal jadi, tapi masalahnya apa? Nah, masalah itu bisa kita ketahui kalau kita tahu yang sebenarnya, yaitu banyak
mempelajari, membaca tentang teori, konsep pendidikan anak usia dini, konsep pendidikan. Harusnya ideal keluarga seperti ini ya Brisdo. Profil bapak yang ini berperan, peran ayah, peran ibu. Nah, di situ jadi masalah kalau anaknya broken home misalnya. Bapaknya nggak peduli urusan sekolah diserahkan ibunya, jadi masalah nggak? Masalah, nggak ada contoh. Sama ibunya nawar terus misalnya. Teorinya bagaimana? Nah itu masalah di situ dicari. Sampai hari ini yang sudah kuliah PAI itu seberapa penguasaan teori PAI? Atau menguasai akidah, menguasai akhlak, sirah, seberapa? Fikih. Kan itu core-nya pelajaran prodi PAI gitu kan. Bagaimana Brisdo itu? Penguasaan itu yang kemudian kalau antum mau memperbaiki, misalnya hasil pembelajaran Quran hadis di kelas 1 ini rendah. Apa masalahnya? Diteliti gitu sebabnya apa. Bagaimana mau menafsirkan, memahami isi kandungan ayat dan hadis kalau nggak tahu bahasa Arab misalnya gitu loh. Dugaannya begitu. Bagaimana tahu bahasa Arab? Pelajaran bahasa Arabnya apa? Minim. Jadi tidak bisa untuk menguasai ilmu alatnya. Misalnya juga pelajaran tahfiz ya kan, Mbak Mutia nggak hafal-hafal, ya nggak tahu bunyi Indonesianya, terjemahannya tidak tahu, bagaimana mau cepat hafal. Kalau dia menguasai bahasa Arab, belajar menghafalnya bisa ditranslate dengan bahasa Indonesia dan dibunyikan Arab, itu bisa begitu kalau dia sudah hafal sudah paham tentang bahasa Arab misalnya. Jadi bisa terkait dengan pembelajaran yang belum berhasil supaya ditingkatkan melalui penelitian ini ditemukan sebabnya apa. Kalau umum-umumnya kita ngomong orang miskin biasanya bodoh karena semuanya terbatas. Mau mikir otaknya biar encer perlu beli makanan 4 sehat 5 sempurna, nggak kebeli. Mau dia banyak wawasan perlu internet, laptopnya nggak punya misalnya. Untuk membuat makalah, ini ada tugas makalah nggak jadi, laptopnya kendala, mau beli duitnya nggak ada. Kemudian dia nggak bisa ditugaskan. Kalau orang mampu dia bisa manggil guru untuk ngajarin biar bisa. Akhirnya lama-lama dia bisa. Itu kan luas spektrumnya, cakupannya. Kenapa dia nilainya rendah? Ya, kenapa sarjana ini tidak bisa meneliti? Semua itu mengandung masalah yang belum ada jawabannya dalam pikiran. Jadi harus ditanyakan ke objeknya. Jadi ya nanti berlaku ini sampelnya siapa, ya kan? Populasi semua yang diteliti siapa? Kemudian yang kedua apa Mbak Fauzia? Yang kedua penelitian melihat apa? Ya, berdasarkan tujuannya apa? Ada penelitian untuk menemukan penyebab rendahnya nilai, ya kan? Kok nilai out afdalah rendah, tapi nilai tahfiz afdalah tinggi? Mau diteliti apa sebabnya? Kemudian termasuk kalau membandingkan sekolah ini kok bagus, bagaimana cara ngajarnya, itu juga penelitian juga. Masalahnya dibuat untuk mengetahui bagaimana bisa bagus. Umumnya masalah di pondok apa, Habib Diki? Ekonomi ya. Santrinya dari sisi ini pembelajarannya apa masalahnya? Nakal, tidur ya, kebersihan, Mas mandi. Ada berarti persoalannya. Begitu ya, wah ya jadinya ditegasin dong. Tapi itu kalau bisa diatasi tanpa penelitian, ya berarti harus yang berat masalahnya. Malas mandi ya penyuluhan kesehatan mungkin selesai. Ini yang berat, penelitian ini harus
nggak selesai dengan sekedar bisa dipikirkan, pikiran langsung menjawab itu, ya. Yang ketiga, apa Birisdo? Penelitian membagi permasalahan menjadi apa? Sub-sub. Coba itu ya skripsi yang ditemukan itu biar ingat dua itu masalahnya apa? Dirincinya apa dalam skripsi itu? Jadi bagaimana? Ada berapa masalahnya rumusannya itu? Coba satu. Bagaimana konsep adab menurut ilmu perspektif Syekh Muhammad Syakir dalam kitab Wasboya. Stop. Adab kan luas, ulamanya banyak. Berarti itu dispesifikkan sub yang dikaji adab menurut ulama yang bernama Syekh Muhammad Syakir. Hanya itu kan? Jadi spesifik. Pun dipecah lagi satunya. Yang kedua, bagaimana relevansi konsep adab menuntut ilmu perspektif Syekh Muhammad Syakir dalam kitab Wasboya. ya. Orang itu mau menuntut ilmu kan biar berhasil, ya kan? Menuntut ilmu itu kan banyak yang gagal daripada yang berhasil. Lah menurut kitab Syekh Muhammad siapa? Syakir itu gimana caranya supaya berhasil? Pertama adab secara umum. Kemudian spesifik lagi khusus adab untuk santri kan. Maka setelah ketemu dalam kitab itu, santri kalau mau berhasil menurut Syekh Syakir cara adabnya itu 1, 2, 3, 4, 5 ini. Kan berarti apa? Dari kitab yang dikaji itu cuma dicari dua. Adab bagaimana secara umum, diturunkan lagi spesifik khusus adab penuntut ilmu. Kan dalam kitabnya akan terbahas juga biasanya adab pendidiknya, adab gurunya, ya kan? Adab kepada harta biasanya. Nah itu cuma dicari adab untuk santrinya. Tuh kan berarti lebih apa? Spesifik. Begitu. Nah kalau itu mau dipakai desain penelitiannya Birisdo, kitabnya diganti kitab yang lain baru boleh. Desainnya boleh sama, tapi objek library atau kitab yang dikajinya harus beda. Supaya apa? Namanya pengembangan ilmu. Jadi terus Abidiki disuruh mencari masalah baru dengan diteliti, kemudian ketemu solusi yang untuk menyelesaikan masalah itu. Jadi nggak boleh mengulang. Penelitian itu nggak boleh mengulang yang sudah. Ngapain? Kurang kerjaan. Bagaimana Islam mau maju kalau ngulang-ngulang jalan di tempat gitu kan? Jadi harus progresif, berkemajuan. Terus ada perkembangan. Masalahnya ini, solusinya ini gitu. Ulama kita ini cuman ini ya Birisdo, cuman mencari penyakit kalau dokter dan menemukan resepnya gitu loh. Cuma begitu aja, obatnya ini menurut ulama atau ahli penyakit ini. Begitu saja, mencari-cari begitu. Memang riset kan artinya mencari gitu loh. Dari masalah yang ada, dari penyakit yang ada dicarikan obat. Lah skripsi itu cuma menggambarkan. Makalah juga bagian dari paling sederhana karya ilmiah. Kemarin judul makalahnya apa? Yang dibuat di grup itu? Dampak pacaran atau apa? Hah? Apa Mbak Mutia yang suruh buat yang semester 1 buat makalah nih? Solusinya apa? Ta'aruf Islami, solusi apa? Solusi haram pacaran kalau nggak salah begitu. Ya itu kan berarti dicari tuh. Pacaran nggak boleh kan masalah. Tapi mau ketemu jodohnya bagaimana? Cara ketemunya itu bagaimana? Secara teorinya kemana? Biro jodohnya kemana gitu.
Nah, di situ dicari. Kalau makalah biasanya sederhana. Proses ta'aruf menurut ayat atau hadis seperti ini. Yang kedua, caranya melalui orang soleh. Ya kan? Ditulis itu, terjawablah tujuan makalah itu. Sering buat makalah nanti bisa buat skripsi. Karena cakupannya tinggal diperluas, ditambah dengan data. Maka kalau mahasiswa sampai semester 3 belum pernah buat makalah yang sejujur-jujurnya dari kulit sampai kulit, kata huruf, ya dia nggak akan punya kesiapan untuk buat proposal. Yang ada cuman tukang edit jadi gitu. Proposal jadi, makalah jadi tapi ngedit. Yang keempat apa itu? Bidiki penelitian mengajukan solusi sementara terhadap permasalahan penelitian melalui hipotesis yang sesuai. Hipotesis tersebut mengarahkan peneliti dalam mengumpulkan data. Ya, hipotesis itu dugaan sementara. Bawahnya apa? Penelitian menahan sementara hipotesis atau pertanyaan sampai semua data terkumpul dan diinterpretasikan setelah itu. Bukan prestasi, pretasi. Setelah itu, hipotesis didukung atau ditolak. Pertanyaan secara memadai terjawab atau tidak. Iya. Diduga penyebabnya ini. Bisa terbukti atau tidak, peneliti itu nggak apa-apa, nggak ada beban. Jadi lepas-lepas saja. Ini bisa berhasil atau tidak. 5. Penelitian mencari data diarahkan oleh hipotesis tadi dan dibimbing oleh permasalahan dan dikumpulkan dan diorganisasikan. 6. Penelitian menginterpretasikan arti data. Kenapa nilainya tinggi-tinggi ini artinya apa? Kok rendah-rendah ini kenapa? Yang mengarah pada apa? Pengatasan permasalahan, yaitu memberi konfirmasi atau menolak hipotesis dan atau memberi jawaban terhadap permasalahan yang memulai penelitian itu. Ketemu nggak jawabannya dalam kitab itu? Ketemu. Kalau penelitiannya benar. Sebabnya apa? Kok nilainya rendah? Sebabnya apa? Kok bisa berprestasi? Termasuk bisa berprestasi itu kan bisa ditiru anunya. Kok bisa berhasil gitu. Kemudian Mbak Fauzi apa? Definisi penelitian atau riset apa itu pengertiannya? Kebenaran yang dicari dengan menggunakan apa? Metode penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran objektif. 1. Suatu usaha untuk mengumpulkan dan menganalisis fakta-fakta mengenai suatu masalah menurut Marzuki, ahli definisi riset itu. Jadi bagaimana ini? Yang pertama Birizdo, antum cari masalah tadi, dicari fakta-fakta tadi. Fakta santri di sekolah ini berhasil, fakta santri di sekolah ini gagal. Kenapa bisa sampai ambil duluan di sekolahan ini padahal baru SMP misalnya. Bisa kecanduan narkoba misalnya. Itu fakta-fakta dicari salahnya itu. 2. Meneliti suatu bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk apa? Memperoleh fakta atau prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati serta sistematis. Jadi nggak buru-buru ya, ada tahapannya. Penelitian itu sekian bulan, tahapannya survei, ya, merumuskan instrumen, mencari teori, dibuat pertanyaan. Berikutnya apa? Usaha untuk menemukan
dan mengembangkan, menguji kebenaran suatu pengetahuan yang dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah. Nanti ketemu istilah-istilah berikutnya. Termasuk memperoleh fakta atau prinsip, yaitu menemukan, mengembangkan, menguji kebenaran dengan cara mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi yang dilaksanakan dengan teliti, belasal-asalan, jelas, sistematik, dan dapat dipertanggungjawabkan. Tuh. Kemudian istilah berikutnya menurut Sutrisno Hadi, penelitian itu apa? Menemukan apa? Temuannya. Misalnya lagi ramai apa ini? Zaitun, ya kan? Temuan tim peneliti MUI. Akidahnya, keyakinannya 1, 2, 3 waktu di-share di majalah Sabil itu kan. Nah, kayak begitu. Kenapa santri ini susah menghafal? 1, 2. Di rumah enggak murojaah, Bu Diki. Kenapa susah bahasa Arab? Enggak istiqomah. Apa ini? Menambah mufrodat misalnya. 1, 2, 3 itu temuannya. Gitu. Anaknya dipaksa mondok ya, misalnya dipaksa mondok, jadi dia terpaksa enggak serius menerima takdir itu. Akhirnya dia malas-malesan. Buat ini kasus. Berikutnya apa? Mendapatkan sesuatu yang mengisi kekosongan kekurangan, mengembangkan, memperluas menambah dan menggali lebih dalam apa yang sudah ada. Makanya pengembangan ilmu payanya biar semakin berkembang. Menguji kebenaran dilakukan jika apa yang sudah ada masih diragukan. Nah, ciri penelitian itu bagaimana? Biar enggak asal-asal, ya, itu harus ilmiah sifatnya. Ada prosedurnya, metode penelitiannya, desain penelitiannya harus jelas. Dipertanggungjawabkan secara ilmu, diterima gitu. Ada kaidah-kaidahnya. Kalau bahasa Arab ada kaidah-kaidah nahwunya, ada wazan sorobnya. Ini di penelitian juga ada. Maka merupakan proses yang berjalan terus-menerus ya, sebab hasil suatu penelitian selalu dapat disempurnakan. Jadi penelitian orang yang terdahulu itu dilengkapi sama penelitian terbaru. Makanya nanti juga ada kajian relevan yang penelitian terdahulu yang relevan. Tadi relevansinya dalam pembelajaran adab menuntut ilmu. Maksudnya kalau ini bisa diterapkan zaman sekarang, kan tujuannya supaya belajarnya berhasil dulu. Caranya dengan mempelajari kitab adab santri penuntut ilmu tadi menurut Syekh Syakir. 1, 2, 3. Ini cocok diterapkan, maka relevan. Relevan dalam artian ini bisa diterapkan. Nanti akan berhasil. Itu kontribusinya. Itu. Cocokkan dengan kenyataan yang ada sekarang ini. Berat kan? Ya berat. Teori ini bisa berhasil karena ini. Atau keberhasilan dalam belajar itu disebabkan apa? Maka kemudian ilmiah itu sistematik, dapat dibuktikan. Kalau dilakukan hal yang sama di tempat yang lain juga berhasil, terbukti gitu. Kitab ini diterapkan pondok A, sama ya. Kemudian sistemnya dipindahkan, ada pondok baru mau mengikuti model penanaman adab, panduannya kitab. Misalnya dulu kita kaji kitab Ta'lim Muta'alim. Ini sekarang ada tambahan kitab apa? Selain adab Tibyan, ada lagi kitab Hilyah. Apa namanya, Din? Kitab yang baru, Din? Hilyah Thalabul Ilmi. Ya, perhiasan penuntut ilmu itu harus bagaimana? Untuk menyempurnakan supaya belajarnya berhasil. Gitu. Di sekolah ini diterapkan, ada orang pengen melakukan hal yang sama di sekolah lain, di pondok lain, maka itu dapat dibuktikan kalau di sana juga berhasil. Dapat diuji kembali gitu. Santri yang sama, santri baru semua umpamanya 10 anak dikasih materi Ta'lim Muta'alim umpamanya. Awalnya dia niatnya enggak ikhlas, paksaan, jadi
lama-lama setelah paham berubah, nggak lagi paksaan, sudah menerima takdir. Di tempat yang lain diterapkan begitu lagi, terbukti lagi berhasil. Begitu ya penelitian itu untuk kemudian diuji kembali berdasarkan fakta dan informasi. Ciri-ciri penelitian, masalah yang pertama jelas. Originalitas asli, masalahnya jangan ngarang-ngarang, masalah itu memang terjadi. Origin, maksudnya ya ori ya, keingintahuan untuk menyelesaikan masalah itu. Apa istilahnya itu harus curiosity, rasa ingin tahu yang tinggi dalam ilmu filsafat. Ya kalau orang itu ini hidup begini-gini aja, nggak ingin tahu, susah, nggak ada kemajuan. Istilahnya apa? Gitu-gitu aja orang itu, nggak ingin tahu gimana cara merubah taruh misalnya. Pengen tahu dia semangat, harus dikasih materi apa. Bagaimana merubah itu dia rasa ingin tahunya tinggi. Berpandangan terbuka ya, jadi bisa menerima ya masukan, nggak kaku. Ya susah, ini menurut teori ini solusinya begini. Anak nakalnya harus diberikan terapi zikir. Oh iya, gitu. Nggak mau terbuka. Yang ini kalau dari setan ini harus diracuni setannya dengan bidara umpamanya. Biar kemudian dia harus membaca wirid tertentu, harus puasa, harus qiyamul lail menurut Abrisdo. Biar hatinya bersih, pas disuruh berdoa, Allah sedang memberikan pengabulan doa di prime time, waktu-waktu yang Allah turun ke langit dunia untuk menjawab doa. Siapa hambaku yang meminta akan kuberi, hambaku yang mau ampun akan kuampuni. Itu berarti bisa sembuh nanti untuk pengobatan ini. Kalau pembelajaran mau dicoba apa? Boleh. Maka kemudian asumsi bahwa fenomena ada hukum dan aturan, menemukan generalisasi. Iya, ini berlaku di sini diterapin, di sana bisa diterapin. Desain yang sama berhasil, di situ bisa berhasil, maka lama-lama generalisir bisa. Ini kalau diterapkan secara massal, kan kurikulum itu sebelumnya ya, kurikulum itu dicoba di sekolah di sini, sekolah di akhirnya katanya bagus. Pilot projectnya sudah hasilnya bagus, nanti baru berlaku secara nasional diterapkan kurmer semua karena hasilnya bagus. Itu asumsinya begitu biasanya. Dicobakan dulu. Bahkan ada sebabnya apa kalau gagal, akibatnya bagaimana? Ya sebab akibat itu berpikirnya kayak gitu. Mendalam. Nah, sekarang yang pengen jadi peneliti nih, syaratnya apa itu? Cara berpikir skeptis. Skeptis itu apa? Tidak gampang menerima begitu saja, terus meragukan, ingin mencari kebenaran. Ya, skeptis, analitis, dan kritis. Yang kemarin sudah belajar berpikir kritis. Skeptis itu apa ya? Langsung terbukti. Gimana? Dia menanyakan itu, bukti. Orangnya nggak gampang ini kena hasutan. Ini ya misalnya nih orang, ayo kita yang MLM macam-macam itu, ya kan? Di Abrisdo dikasih penjelasan sebentar aja langsung investasi atau apa itu? Selain investasi juga ada prospek apalah gitu. Hampir semua orang-orang yang berpikirnya pendek itu gampang banget percaya itu. Kalau peneliti enggak segampang itu. Buktinya mana? Itu namanya skeptis. Meragukan dari pernyataan orang itu tidak gampang. Maka orang yang bisa dibodohi biasanya yang bagaimana? Yang bisa ditipu, ya, yang enggak teliti. Dia langsung menerima informasi tanpa ada rasa bertanya-tanya benar sahih atau enggak gitu. Yang bisa ditinggal menikah ditipu kan, ternyata duda bukan bujang.
rayuan gombalnya langsung diiyain. Udah nikah, tipu di Facebook, muka nggak sama. Kerjaan polisi palsu, kan ada begitu ngaku, kok bisa gitu. Iya kan? Ada begitu ya. Sekarang orang promosi apa saja ke saya misalnya. Ya silakan. Apalagi telepon-telepon mau nawarin macam-macam itu. Kita tahu bahasa dia ini belum ada bukti dan kita nggak segampang itu. Ya. Gitu. Maka yang mungkin rentan akan ditipu yang bodoh, ilmunya terbatas, wawasannya sempit, cara berpikirnya gampang nurut tapi ini yang jelek ya. Ini dulu sama penipu itu juga pernah itu. Sebenarnya dia jualan ya, tapi dibungkus dengan pertanyaan, kemudian kasih hadiah. Ternyata dia mau jualan obeng di yang satu set itu. Datang ke rumah, nanti dapat hadiah Pak kalau bisa jawab pertanyaan. Ternyata itu cuma jualan, habis itu, oh lah ini mah harganya memang segitu, bukan hadiah. Orang-orang yang pikirannya cepet ya, berpikirnya pendek. Atau mungkin pengen instan ya, investasi ini cepat kaya. Ya kamu sendiri belum kaya, gimana yang ngajak, kan langsung begitu. Siapa yang menawari MLM ke saya, pasti saya jawab, ya dalam hati saya tidak nurut gitu, enggak menolak dengan baik gitu. Enggak ada satupun yang langsung yuk ini nanti sekian tahun lebih ini dapat apa bintang apa itu dapat. Ya itu satu aja, yang lainnya kan jadi kaki keinjek semua. Piramida terbalik itu. Yang satu aja, yang lainnya jadi injekannya. Maknanya yang sukses dibuat contoh cuman satu. Kalau semua sudah jadi upline semua, bukan downline ya. Kan dari downline jadi upline, kan nyari downline terus. Dan semua orang jadi downline. Sudah jadi bawahannya semua mau kayak mana? Dia mau sudah jadi bawahan, dia mau bawain siapa gitu misalnya. Logikanya nggak ketemu gitu. Atau promosi-promosi apa kayak? Kalau peneliti skeptis dia. Buktinya mana? Nggak segampang itu. Oh ini apa? Batu ya. Ya bukti risetnya mana? Batu itu bisa menyembuhkan. Kalau ada hasil penelitiannya secara ilmu pengetahuan, boleh. Mana? Dan itu juga berlaku. Orang itu bisa sembuh. Bahkan obat nih dok. Obat ini tukang jamu nih. Menurut ini sudah diminum nih testimoni. Ya kalau Allah nggak memberikan kesembuhan kepada orang yang berikutnya kan. Obatnya sama, penyakitnya sama, dokternya sama, belum tentu sembuh. Kalau kita mau coba-coba ya boleh aja, tapi kita tidak terpasung mengikuti alur berpikir dia yang kayaknya apa sudah pasti. Paham nih? Kelas berpikirnya gimana? Gak gampang, ya, gak gampang menerima begitu saja. Kemudian analitis bagaimana analitis nih? Dianalisis sampai jauh dong. Setiap pernyataan, itu ngomong apa? Bagaimana dampaknya ke depan? Benar nggak pernyataan itu? Memang ada yang sudah terbukti. Dianalisis sampai pada kritis. Kemarin sudah kita bahas berpikir kritis. Didasarkan pada logika. Punya logika enggak sih? Cara berpikir yang benar logika itu. Akal ini bisa terima, menimbang secara objektif berdasarkan fakta dan akal sehat, common sense. Jadi bagaimana orang kok bisa tertipu itu? Gimana itu? Sampai tertipu travel juga ada itu yang sudah diantarin bandara tinggal pergi. Ada begitu. Apalah, dia gampang berpikirnya. Tidak kritis, tidak analitis, tidak skeptis. Peneliti meragukan dalam rangka mencari kebenaran yang sesungguhnya. Dia nggak gampang percaya nurut begitu saja. Itu tadi apa? Sikap syarat peneliti. Kemudian sikapnya bagaimana sikapnya? Kompeten, memiliki kompetensi, kemampuan, mampu melakukan penelitian dengan menggunakan metode dan teknik tertentu. Ya tahu. Kalau Abi Rizdo itu mau mencari ikan,
di kolam, pertanyaannya mau dipancing apa mau di ini jaring, dijala, atau mau di ini ya BDG disedot apa namanya, dikuras. Lah kalau danau apa kolam nggak mengalir, bukan di sungai mungkin ya. Tapi kalau sungai mengalir, kali apa itu yang Kampung Udik itu yang banjir, ada ikan baungnya, itu mau disedot. Mau alkon berapa? Mesin sedot apa? Kan begitu. Jadi kira-kiranya ini antum ini mau meneliti apa? Sekarang antum mau menilai adab, antum seberapa penguasaan tentang teori menanamkan adab. Konsep adab itu maka dibuat makalah dulu. Bagaimana konsep adab menurut Al-Ghazali, bagaimana konsep adab menurut Ibnu Taimiyah misalnya, menurut Ibnu Qayyim, menurut kitab Ta'lim Muta'alim Syekh Zarnus, gitu 1 2 3. Terus meneliti yang mana. Ya iya, itulah mencari teori di dalam perkuliahan. Tapi banyak yang nggak ketemu, nggak nyambung anunya. Sehingga antum ketika pulang itu mampu mendirikan sekolah berbasis adab untuk tingkat SD, untuk tingkat SMP. Konsepnya ini. Nah, setelah mengkaji secara teori, kemudian membuktikan dalam bentuk praktek. ICA ini diantaranya yang laboratoriumnya, gitu loh. Birisdo. Bidiki apa yang mau di dalamnya, gitu. Kemudian apa? Objektif ya, bersikap objektif. Jangan karena ngajar di ICA seperti Abi Jepri dibagus-bagusin ICA, tasminya lulus sekian juz. Iya, sekarang udah lupa semua kan, nggak bisa begitu kan. Namanya bias kemarin itu ya. Memisahkan pendapat pribadi dengan kenyataan. Memang kenyataannya jelek, nggak boleh baguskan, gitu. Jujur, tidak memasukkan keinginan sendiri ke dalam data, jujur. Faktual, bekerja dengan fakta, bukan ini loh, mistik. Goib enggak, ini faktanya mana? Terbuka, bersedia memberikan bukti penelitian dan siap menerima pendapat pihak lain. Iya, orang diterapkan kitab ini hasilnya ini. Metode misalnya, metode apa ini Mbak? Yang kemarin diceramahkan waktu rapat itu metode apa? Talaki. Ada metode pakai tibian. Ada metode-metode yang lain-lain. Banyak. Kemudian Whitney menerangkan kriteria yang harus dipunyai peneliti ini. Daya nalar, bisa memberi alasan reasoning yang masuk akal, berpikir. Alasannya apa? Bisa diterima nalarnya itu. Originalitas, kreatif dia, inisiatif, punya ide-ide yang masuk akal. Tuh. Kemudian punya daya ingat, jangan tukang lupa. Gimana mau menemukan lupa terus? Menguasai fakta dan logika. Kewaspadaan, responsif terhadap perubahan. Termasuk juga dia teamwork, bisa bekerja sama. Kesehatan, ini Abi Diki, dia punya vitalitas yang bagus, fisik yang bagus, dijaga, ya. Kalau nanti udah kepala 40, ngeri lagi. Kalau kepala 2 sudah banyak penyakit, berat. Karena ibaratnya mesin, jadi mesin tua lama-lama kan. Kalau motor itu lama-lama tua, Ade nih. Malam begadang, siang bekerja, ya sudah hancur. Orang cari duit apa? Orang sekarang apa? Bagaimana cari duit? Berikutnya apa? Orang membeli kesehatan. Tuanya apa? Berobat terus, habis duit. Semangat. Ya, untuk semangat meneliti. Ini Mbak Mutia mumpung belum kuliah, ini yang paling enggak dikuasai adalah menulis skripsi kaitannya dengan kemampuan meneliti. Ini yang paling lemah. Kemudian memiliki peneliti itu punya moral, ya, pandangan moral, jujur, punya adab, punya kepintaran intelektual.
Dan dapat dipercaya, wawasannya luas, dapat dipercaya orangnya. Akurat, tingkat pengamatan yang tinggi gitu. Setiap melihat segala sesuatu tuh bisa digali sama dia. Mengambil hikmah, tadabbur itu bisa. Ya. Peneliti itu begitu. Berikutnya, seorang peneliti harus menguasai teori ini. Apa teori itu? Fakta tanpa teori tidak menghasilkan apa-apa. Teori alat penolong. Teori lain. Teori adalah alat dari ilmu, tool of science. Teori sebagai orientasi utama dari ilmu. Kalau bisa melahirkan teori, tapi kalau skripsi itu enggak sampai di sana. Dia cuma tahu teori dan tahu menerapkan teori. Itu S1. S2 dia bisa menyimpulkan lebih jauh, bisa membandingkan, variabelnya bisa lebih banyak. Yang S3 disertasi itu menemukan tawaran teori baru, penemuan. Disertasi itu artinya penemuan. Skripsi itu artinya cuma gambaran. Lebih turun lagi, karya ilmiah paling rendah adalah makalah. Satu topik biasanya dikaji. Masalahnya ini, kenakalan remaja. Teorinya, umur berapa remaja? Kenapa dia nakal? Awal mula nakal terpengaruh bagaimana? Teori itu. Kemudian dilihat di datanya, anak-anak yang nakal itu secara teori disebabkan ini, gitu. Pergaulannya salah, imannya lemah, pendidikan agamanya kurang, orang tuanya sibuk, itu pengasuhannya broken misalnya. Maka teori sebagai orientasi utama dari ilmu memberikan batasan definisi ilmu, memperkecil jangkauan lingkup dari data fakta yang dipelajari. Teori sebagai konseptualisasi dan klasifikasi mengembangkan sistem klasifikasi dan struktur konsep. Teori meringkas fakta, generalisasi. Teori memprediksi fakta-fakta, membuat prediksi dari fakta yang akan datang. Teori memperjelas celah kosong, daerah mana yang dari ilmu pengetahuan yang akan digali. Ini metode ilmiah. Kriteria berdasarkan fakta, bebas dari duga-duga bias tadi. Menggunakan prinsip-prinsip analisa, menggunakan hipotesis artinya dugaan sementara, menggunakan ukuran objektif, menggunakan teknik kuantifikasi, penjumlahan ya, statistik biasanya. Langkah-langkahnya memilih dan mengidentifikasi masalah tuh. Masalah. Balik-balik itu masalah dulu. Jadi yang pertama harus dilakukan ambil apa? Mencari masalah dan dicari penyelesaiannya menurut teori. Masalahnya sekolah ICA ini belum berhasil muhadasah misalnya beriki. Berarti bagaimana teori muhadasah yang benar? Sistem peraturan jam belajar, kapan mufrodat harus setor yang benar, konsep untuk melatih bahasa muhadasah itu bagaimana? Sekarang kalau pendidikan agama Islam apa masalahnya berisiko? Itu yang dicari. Harusnya teorinya begini, tapi kenyataannya terjadi gap. Itulah namanya masalah. Jadi bukan nyari judul, nyari masalah, dicari teorinya, kemudian disusun jadi proposal. Proposal itu artinya apa? La ilaha illallah. Proposal nggak tahu artinya. Cari Google coba. Banyak wifi lancar. Pengajuan itu sama dengan apa? Usulan. Berarti proposal skripsi berarti apa? Usulan penelitian skripsi. Maksudnya di dalamnya penelitian walaupun nggak disebut skripsi itu. Skripsi pasti kan penelitian tingkat sarjana kan begitu. Apa dia jadi proposal itu usulan, mengusulkan akan melakukan penelitian. Nah, kalau bisa jawab rambut lurus. Gitu loh. Enggak ngeriting. Kalau bisa jawab keriting terus. Yang kedua apa? Survei ya. Apa? Survei. Makanya orang mau neliti lapangan ini. Jadi lihat masalahnya apa di sekolah ini. Datang. Bisa mencari masalah, bisa tanya ke santrinya, bisa tanya ke guru, wali kelas.
ke guru BK, kepala sekolah, semua bisa tanya. Kalau kemudian mau meneliti tentang perpustakaan, jadi supaya perpusnya ini isinya kitab apa yang belum dibahas. Ya kalau nggak datang ke perpus mau neliti, ya sekarang perpusnya perpus mana? Makanya kampus itu kan nyawanya di buku. Kalau mahasiswa kuliah 2 hari nggak pernah masuk perpus, sampai 4 tahun juga. Digital bisa, ya itu mungkin kelemahan di kampus ya. Ya sekarang perpus di situ aja nggak pernah ditongkrongin dibaca ini. Kan orang kan ini berselancar pikiran ilmiahnya itu. Apa? Intelektual, makanan pengetahuan itu masuk di lahap istilahnya. Kemudian apa? Memformulasikan dugaan, ya diduga ini karena banyak pergaulan bebas, jadi dia kriminal kasus. Membangun kerangka analisa dan alat-alat dalam menguji hipotesis. Ini kalau penelitian ini ya kuantitatif ya, kebanyakan agama ini kualitatif, nggak sampai pakai hipotesis ya. Jadi lebih mudah hanya mencari jawaban dari pertanyaan penelitian itu, nggak sampai membuat dugaan, nggak seperti statistik. Mengumpulkan data primer, mengolah analisis, membuat penafsiran, membuat generasi, menarik kesimpulan ya, konklusinya, dan membuat laporan gitu. Nggak tahu-tahu dari belakang nih ya berisi udah jadi laporan. Udah gelundungan udah utuh loh, gimana ini? Kebalik parah kan, langsung jadi. Ya orang ini dikutip gitu. Maka kemudian yang gambar itu Diki coba dijelasin, gambar bawah itu Diki lagi. Teori apa? Pertama apa di situ? Masalah penelitian, tujuan penelitian, kalau sampai tujuannya banyak ya, 1, 2, 3. Lalu apa? Masalah ini teori yang membahas konsepnya apa? Dugaan 1, 2, kalau kualitatif nggak ada hipotesis langsung masalah di lapangan itu ya, mengumpulkan data masalah di lapangan. Ya. Orang hafal Quran tapi adabnya buruk, masalah gimana itu? Apa pondok itu hanya ngapal-ngapal, pelajaran adabnya kurang, atau contoh adab dari gurunya kurang? Dicari teori penanaman adab, ada di kitab apa, tokohnya siapa, dicek di lembaga itu, oh ini nggak diterapkan. Anak nggak dipindah suratnya kalau belum benar tartilnya ada. Dia kalau ini rewel, orangnya ambisius misalnya, nggak dikasih jabatan, nggak ditugasin yang mimpin, nanti dia menyalahgunakan kewenangan. Adabnya dilihat, ambisius atau tidak, dilihat. Analisa data, penafsiran data, generasi, menarik kesimpulan. Ini berdasarkan kedalaman penelitian macam-macam ya ini. Kebanyakan antum yang 2 itu deskriptif, cuman gambarin. Iya, coba arti skripsi itu apa coba? Cari di internet. Nah, apa arti skripsi, Mbak Mutia? Skripsi aja. Skripsi adalah, enter aja Pak. Google nanti jawab. Apa itu? Apa? Skrip itu apa skrip? Enggak secara bahasanya. Iya, itu nama lainnya juga. Skrip artinya apa coba? Skrip. Gambaran. Deskripsi penggambar. Kan tinggal deskripsi kan? Deskripsi artinya apa coba? Penggambaran. Tahu teori. Di sini tentang apa? Menggambarkan tentang kejadian. Skripsi itu menggambarkan tentang pembelajaran agama di PAUD. Gitu. Cuma begitu aja. Jadi dilihat aja pelaksanaannya seperti apa. Kemudian analisis didasarkan pada informasi bukan data, dengan informasi memahami konteks.
Selesai ini ya. Apa ini? What you think you know but don't. What you know you don't know. What you think you don't know. What you don't know you don't know. Apa artinya? Jika kamu berpikir kamu tahu tidak tahu, begitu. Itu. Bediki. What you know, kalau kamu berpikir tahu, you don't know, kamu tidak tahu. Bulat-bulat nih. Kalau kamu berpikir tahu, kamu akan tidak tahu, begitu. Akan tahu. Maka berikutnya terakhir problem identifikasi. Itu diagnosa apa masalahnya. Ini yang pertama ini masalahnya. Ya orang itu kalau pinter masalah menurut orang tidak masalah, menurut dia masalah akan berdampak pada yang negatif ke depannya. Tapi kalau orang bodoh, ya itu masalah dibiarin. Akhirnya jadi masalah besar karena nggak punya ilmu. Nggak tekan pikirannya itu untuk menilai sebuah masalah. Policy formulation, adoption, program operation, evaluation. Ya ini berpikir strategis, rencana, mengatasi masalah. Itu pegadaian. Tapi riba ya masalah, ya kan? Ini dong, tahu masalahnya, berpikir strategis menyelesaikan masalah. Faktor politik, ini kalau itu tadi peraturan di kampus, perpus kunci, kebijakannya ini jadi masalah kan? Harusnya kebahagiaan seorang santri itu kalau bercengkrama, berinteraksi dengan ilmu, diantaranya dengan buku berarti. Jadi kalau Lutfi kemarin dapat buku tentang adab itu, seperti dapat makanan kesukaan, berarti benar itu ilmuwan, cinta ilmu. Yang di grup nih bawa aja, ada share dari Abimam yang share apa ini? Slide. Berarti menurut Abimam penting nih, perlu untuk wawasan baca. Alhamdulillah dapat ilmu. Bahagia dia, berarti dia pencari ilmu, pecinta ilmu. Kalau ini apa lagi lah? Apa ini? Banyak betul ini. Apalagi ini. Nggak nyambung nanti kalau kritik, kalau baca. Akhirnya bereaksi kan. Emoticon apa itu. Kalau Bidiki nggak kuat bereaksi apa nggak kuat bereaksi ya Bidiki. Program operation ya kan, variabel apa, pengungkit apa, evaluasi. Jadi antum di sini ya Mbak Fauzia, sudah nambah ilmu berapa Mbak Fauzia? Banyak nggak? Kalau kuat terus mengikuti grup dan belajar, bertanya, pinter. Tinggal ini istiqomah, kebodohan itu akan hilang. Jadi kalau orang ngomong itu nyambung, bahkan bisa memberikan pendapat. Itu sarjana begitu. Sebetulnya nggak penting sarjana, maka diuji dengan ujian munakosah, biar bisa mengeluarkan pendapat berargumentasi secara ilmiah, berpikirnya benar. Ya kalau semuanya main Google kopas, jadi nggak ada proses berpikir, nggak paham. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.